Dukungan seperti apa yang harus diberikan orang tua ini agar anak itu tumbuh sehat? Apakah sekedar makan makanannya yang menyehatkan atau ada hal lain seperti mentalnya atau psikologinya atau lain sebagainya yang harus kita tanamkan kepada anak, kita berikan kepada anak agar anak itu benar-benar tumbuh sehat sebagaimana semestinya gitu. Dok. Ya, di sini kalau kita berbicara sehat, kalau pada anak itu kan ada sehat secara fisik, secara mental, ya Mas ya. Nah, untuk Ya, tercapai ya. anak sehat, biasanya tujuannya adalah tumbuh kembang yang optimal, ya kan? Nah, untuk bisa tercapai anak sehat, tumbuh kembang optimal, itu anak punya tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sama orang tua. Oh Kebutuhannya ya. itu, kalau pernah tahu, ada istilahnya asah, asih, dan asuh. Oh ya, asah asih asih. Apa sih asah, asih, dan asuh itu? Mungkin Mam and Dad masih belum tahu atau masih bingung atau cuma Iya. dengar-dengar aja. Kita bahas ya. Yang namanya Mm. asuh itu adalah kebutuhan secara fisikomedis. Jadi kebutuhan fisik anak, kebutuhan fisik anak sehingga dia bisa menjadi sehat. Apa itu kebutuhan fisik anak? Anak itu harus mendapat nutrisi. Nutrisinya itu yang didapat bukan hanya pada saat dia lahir, tapi dari sejak ibunya hamil, Mm. sejak masih dalam kehamilan, itu sudah harus mendapatkan nutrisi yang baik. Kemudian pada saat anaknya sudah lahir, itu anak harus mendapatkan ASI 6 bulan. Kemudian Mm. setelah selesai masa ASI 6 bulan dilanjutkan dengan MPASI dan selanjutnya anak-anak harus mendapatkan makanan yang bergizi sesuai dengan yang mengandung menu 4 bintang. Itu dari Mm. hal nutrisi. Kemudian anak juga berhak mendapat apa ya layanan kesehatan yang berkesinambungan berat dalam arti sebelum dia sakit sebagai pencegahan maupun ketika dia sakit itu juga dia harus uh, dibawa ke rumah sakit atau hanya untuk memantau pertumbuhannya memastikan anak tumbuh dengan baik. Kalau untuk pencegahan itu juga penting anak mendapatkan imunisasi sehingga Mm. dengan mendapat imunisasi diharapkan anak-anak bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi. Ya, jadi ada beberapa penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin, pemberian imunisasi. Nah, jadi anak juga butuh diberikan imunisasi untuk sehat. Kemudian kalau anak sudah sampai sakit, ya itu juga harus dibawa ke layanan kesehatan, harus diobatin, harus dibawa ke dokter, harus dibawa ke tempat layanan kesehatan terdekat. Jangan dibiarkan si anaknya itu sakit sehingga sakitnya menjadi berat. Tuh. Kemudian juga biasanya pada saat awal-awal pertumbuhannya juga harus terkontrol, peningkatan berat badannya baik, harus dipastikan anaknya itu bertumbuh dengan baik. Itu untuk kebutuhan asuh. Selain itu, Asuh. selain apa hak untuk mendapatkan eh, kesehatan, dia juga berhak mendapatkan lingkungan yang ini dulu deh pakaian. Pakaian kan Ya, kebutuhan fisik pakaian juga pakaian. harus bisa Mm. melindungi dia, harus dari bahan yang aman. Kemudian perumahan dia harus dapat tempat tinggal yang layak. Kemudian lingkungan ke hygiene sanitasi lingkungan itu untuk mencegah dia supaya tidak mudah sakit karena kalau dia tinggal di lingkungan yang eh, tidak hygiene itu kan kemungkinan dia jadi sakitnya bisa Mudah sakit. dia Ya, jadi ya, mudah ya. sakit. Kemudian dia juga berhak untuk mendapatkan orang tua harus memastikan anak itu bisa beraktivitas bermain karena bermain itu adalah sebagai salah satu usaha anak untuk dia bisa berkembang, tumbuh dan berkembang gitu. Ya. Jadi harus pastikan tuh anak punya kesempatan untuk bermain. Itu yang dari apa fisik biomedisnya ya, dari Psikologi asuhnya. medis. Iya. Kemudian dukungan orang tua juga harus dalam bentuk ASIH. ASIH itu apa sih? ASIH itu adalah bentuk kasih sayang, misalnya harus ada ikatan batin, bonding yang baik, hubungan yang baik antara anak dan orang tua, terutama dengan ibu, sehingga bisa
menimbulkan rasa aman dan nyaman pada anak. Itu untuk memastikan anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal. Ya, jadi bagaimana kita memperlakukan anak dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, sehingga dia merasa aman, merasa nyaman, itu untuk memastikan nanti pertumbuhan dan perkembangannya juga baik. Kemudian itu dari sisi ASIH, ada juga yang namanya asah. Apa sih asah itu? Asah itu adalah stimulasi. Jadi anak itu memang bisa tumbuh dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya. Tapi pada prinsipnya harus ada juga diajarin, harus ada juga stimulasi dari luar. Gitu. Nah, stimulasi ini sendiri bisa bersifat formal maupun bersifat informal. Kalau formal itu contohnya dia mendapatkan pendidikan di sekolah. Itu salah satu kebutuhan dari ASA. Kalau yang informal mungkin dengan bundanya sendiri melakukan di rumah, kemudian ada kelompok-kelompok yang dibentuk sama masyarakat, itu mungkin satu bentuk stimulasi yang dilakukan di rumah gitu. Itu mungkin Mas dukungan, salah satu bentuk dukungan. Berarti dukungan untuk kesehatan anak itu sebenarnya malah dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan ketika ibu hamil ya, ibunya Iya, mengandung itu harus sudah dipersiapkan.